Akankah Anda memilih Tuhan, bukan dunia, dengan bijak dalam menggunakan kekayaan untuk melayani yang baik? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda kisah hidup Santo Josemaria Escrivá, pendiri Opus Dei? Santo Josemaria Escrivá di Balaguer dikenal sebagai santo kehidupan sehari-hari. Lahir di Spanyol dalam keluarga yang taat namun kesulitan finansial, ia menyadari sejak dini bahwa kekayaan bukanlah tuan sejati kita. Dari ia kecil, ia memilih Tuhan daripada dunia. Dibimbing oleh keyakinan bahwa pekerjaan sehari-hari pun dapat dipersembahkan kepada Tuhan dan menjadi jalan menuju kekudusan. Wawasan ini membentuk seluruh hidupnya dan menjadi landasan terbentuknya Opus Dei yang didirikan pada tahun 1928. Filosofinya sederhana, namun mendalam. Kekudusan adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk imam dan biarawati, tapi juga untuk laki-laki dan perempuan biasa. Dalam keluarga mereka, pekerjaan, dan perjuangan sehari-hari mereka, dia mengajarkan bahwa uang dan kesuksesan bukanlah kejahatan, tapi harus tetap menjadi alat melayani apa yang baik. Dengan kepandaian rohani, ia mengubah pekerjaan, keuangan, dan relasi menjadi instrumen berkat. Kata-katanya yang terkenal, uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Mencerminkan visinya untuk menggunakan kekayaan untuk melayani dengan kasih, kemurahan hati, dan Injil. Josemaria menjalani apa yang ia khotbahkan, bahkan di masa perang dan penganiayaan. Ia melewati garis pertempuran untuk membawa sakramen kepada umat-umat beriman. Dia memilih jalan kesetiaan daripada kenyamanan atau keamanan. Dan aksi heroiknya yang banyak menginspirasi orang. Dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002, ia dihormati sebagai orang kudus yang menunjukkan bahwa kekudusan ditemukan bukan dalam melarikan diri dari kehidupan sehari-hari, tapi mengubahnya. Peninggalannya terus menantang kita. Pilihlah Tuhan, bukan dunia. Bijaklah dalam berbuat baik, biarlah kekayaanmu melayani apa yang baik. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil kita untuk mengabdi pada Tuhan daripada mengejar uang, mengejar hidup kekal dengan kepandaian dan kesetiaan. Yesus mengingatkan kita bahwa kita tak bisa secara bersamaan mengabdi pada Tuhan maupun uang. Yang mengejutkan, ia memuji pelayan yang tak jujur, bukan karena ketidakjujurannya, tapi karena kepandaiannya. Orang yang mengejar kekayaan sering merencanakan dan bertindak lebih fokus daripada orang percaya yang mengaku mengabdi pada Tuhan. Jika dunia bekerja begitu keras demi kekayaan yang semu, bagaimana kita, sebagai anak tereng, harus menjadi bijaksana dan setia dalam mengejar kehidupan abadi? Bacaan Injil ini menantang keluarga, pasangan, dan individu untuk memeriksa siapa tuan sejati mereka. Apakah kita membiarkan kekhawatiran tentang tagihan dan harta mendominasi rumah kita daripada mempercayai Tuhan? Apakah pasangan berdebat lebih banyak tentang uang daripada berdoa tentang permasalahan itu? Apakah kita setia dalam hal-hal kecil, seperti kejujuran, kedermawanan, doa dan pelayanan? Yesus memanggil kita untuk menggunakan uang sebagai alat, bukan sebagai tuan, agar rumah dan kehidupan kita kaya akan kedamaian, kepercayaan, dan sukacita abadi. Santo Josemaria Escrivá menghidupi kebijakan ini dengan cara yang pandai dan setia. Dia mengajarkan bahwa kekudusan tidak ditemukan dengan melarikan diri dari kehidupan sehari-hari, tetapi dengan mengubahnya. Seorang dokter, seorang ibu atau seorang pekerja biasa semua bisa menjadi kudus dengan mempersembahkan tugas sehari-hari mereka kepada Tuhan. Kejeniusannya adalah melihat kekudusan dalam tugas-tugas kecil yang dijalani dengan kasih. Ia memilih Tuhan daripada kekayaan dan mengajari orang lain untuk membiarkan uang melayani apa yang baik, bukan untuk memperbudak kita. Pilihlah Tuhan, bukan dunia. Bijaklah dalam berbuat baik, biarlah kekayaanmu melayani apa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat. Karena penderitaanmu, wafat, kebangkitan, dan kenaikanmu,
Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami dan kelemahan kami, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, penuhilah hati kami dengan rahmat-Mu, kedamaian-Mu dan rahmat-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui pikiran kami, dan ubahlah hidup kami. Berdayakanlah kami untuk selalu memilih-Mu, bukan dunia, menjadi bijak dalam berbuat baik, dan membiarkan kekayaan melayani apa yang baik. Seperti Santo Josemaria Escrivá, pilihlah Tuhan, bukan dunia, bijaklah dalam berbuat baik, biarlah kekayaan-Mu melayani apa yang baik. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Pilihlah Tuhan, bukan dunia, bijaklah dalam berbuat baik, biarlah kekayaan-Mu melayani apa yang baik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.